Bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang menganggap bahwa doa orang teraniaya, yakni al-majlum, cepat terkabul. Secepat memesan menu makanan di restoran cepat saji. Tidak perlu menunggu waktu berlama-lama, langsung terkabul. Siapakah al-majlum? Siapakah orang yang terzalimi? Orang yang teraniaya? Mengapa doa mereka cepat terkabul? Orang yang terzalimi, orang yang teraniaya, mestilah orang-orang baik, mestilah orang-orang tak bersalah. Mereka difitnah, dituduh, disakiti, tersiksa lantaran terampas hak-haknya. Contoh kecilnya seperti seorang yang dituduh telah merampas sebidang tanah dengan tuduhan telah menggeser pagar pembatas. Lalu pihak penuduh secara sewenang-wenang mengambil alih tanah miliknya secara paksa. Sedangkan contoh kasus besar al-majlum adalah warga sipil Palestina yang diserang hancur oleh militer Israel selama berpuluh-puluh tahun. Kalau ada penjahat dikebukin massa, tukang copet diarak keliling kampung, koruptor dipermalukan dengan ditayangkan wajahnya di berbagai media, dan para narapidana yang dijebloskan ke dalam jeruji penjara. Mereka semua itu tentulah tidak tergolong al-majlum. Lazimnya pihak yang terzalimi adalah kelompok masyarakat lemah seperti fakir miskin, pengemis, anak-anak yatim, kaum buruh dan lain sebagainya. Sebaliknya pihak yang menzalimi biasanya mereka adalah kelompok kuat seperti orang kaya, para juragan dan adik kuasa dan lain sebagainya. Saudaraku, mengapa doa al-majlum dahsyat? Orang lemah tidak berani melawan orang-orang kuat yang menzaliminya. Jika tuduhan terasa sangat berat dan hinaan dirasakannya sangat menyakitkan, maka ada dua kemungkinan tindakan dahsyat yang dipilihnya. Pertama, di tengah kesedihan, di tengah derita dan perihnya hati, ia mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam doa-doanya. Dan doanya pastilah doa terburuk, yakni doa kutukan atas pihak-pihak yang telah menganiayanya, menzalimi atau menyakitinya. Ia berdoa dengan sedalam-dalam keluh kesah dan rintih tangisnya. Inilah sebabnya mengapa doa orang teraniaya dahsyat, cepat dan langsung terkabul. Jika tidak melalui doa kutukan, kemungkinan ia menyimpan rasa sakit, menyimpan derita dan perih hatinya dalam bentuk dendam. Ia berusaha menghimpun kekuatan super dan keberanian dahsyat, lalu menyusun strategi untuk melampiaskan dendamnya secara sadis, kejam, dan brutal. Mencabut badik atau parang, menabur racun sianida, menculik, mencukil, membakar, bahkan mencincang pihak-pihak yang telah menzaliminya. Banyak fakta, banyak kasus pembunuhan sadis bermotif dendam. Rasulullah pernah bersabda yang artinya, takutlah kalian semua terhadap doa al-majlum, orang yang teraniaya, karena antara dia dan Allah tidak ada penyekat, sangat dekat. Maksudnya doanya didengar dan langsung dikabulkan. Berdasarkan hadis Rasul tersebut, anggapan bahwa al-majlum, orang yang terzalimi, makbul doanya tidak salah. Tetapi itu bukan pesan utama.
Tetapi itu bukan pesan utama dari hadis Rasul. Keliru besar jika kita menganggap doa al-madlum lebih cepat terkabul dibandingkan doa ghairu madlum, dibandingkan orang yang tidak teraniaya. Pesan utama hadis tersebut adalah agar kita waspada, agar kita hati-hati menghindari dan jangan sampai menzalimi sesama. Karena kutukan dan dendam mereka bisa mengancam keselamatan dan mencelakai diri kita. Saudaraku, jika di hadapan kita terjadi praktek penganiayaan, bagaimana sikap kita? Apakah kita akan turut menganiaya? Tentulah tidak. Sedangkan membiarkannya saja, itu sama artinya mendukung. Menolong warga yang teraniaya dan berusaha menghentikannya sesuai kemampuan kita adalah amanah kita bersama. Mari kita berbuat baik dan ramah terhadap sesama, terutama berbuat baik dan menolong sesama yang teraniaya. Tuhan Allah akan membalas kita kemudahan, keselamatan, dan ijabah doa-doa kita.